Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu saudara semuanya. Baik, saya akan melanjutkan mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu persyaratan validasi instrumen evaluasi. Ini sangat penting sekali. Saudara seorang pendidik harus mampu mengarahkan kepada peserta didik dan mampu mendiagnosa terkait tentang 3 hal ini. Yang pertama, validitas. Jadi ada 3 karakteristik dalam kemampuan mengevaluasi peserta didik. Yang pertama, validitas. Apa sih validitas itu? Validitas diartikan sebagai ketepatan interpretasi yang dihasilkan dari skor tes. Skor tes ini salah satu bentuk instrumen evaluasi atau derajat yang menunjukkan di mana suatu tes mengukur apa yang hendak diukur. Jadi ketika ada seorang yang mau mengukur, maka harus tahu alat ukurnya. Mengukur terkait tentang berat badan. Apakah pakai timbangan ataukah pakai timbangan di situ timbangan orang, timbangan di situ berat badan yang lainnya. Nah, kan? Itu macam-macam. Karena bisa digunakan. Ya kan? Sesuai atau tidak, valid atau tidak. Nah, untuk mengukur panjangnya, apakah menggunakan penggaris atau di situ adalah ada ukurannya sendiri, ada meterannya sendiri. Nah, itu harus saudara tahu. Jangan sampai saudara mengukur tentang panjang tapi menggunakan penggaris. Ya bisa, tapi mungkin lama dan tidak sesuai. Mengukur panjang, mengukur waktu, menggunakan berat badan, ya tidak akan valid. Error. Ya kan? Nah, ini harus saudara pahami semuanya. Karena apa? Validitas ini menunjukkan tingkat keabsahan suatu data. Dikatakan kalau bahasa hadis itu sahih. Hadis itu sahih atau enggak? Orang yang menyatakan ini benar atau enggak, jujur enggak, jangan ya ahli bohong. Nah, tapi kalau data yang namanya valid atau invalid. Nah, kan? Yang kedua, reliabilitas. Disebut reliable. Ya kan? Reliable. Itu namanya reliabilitas. Dapat diartikan sama dengan konsistensi atau keajekan. Keajekan itu suatu ketetapan. Di data itu tidak akan berubah. Saudara nih misalkan, saudara hari ini bilangnya A, besok juga harus A. Itu keajekan. Kalau bahasa kita secara Islam itu istiqomah. Nah, kan? Istiqomah, konsisten. Terus walaupun di situ berputarnya waktu, keadaan hujan, keadaannya lapar, keadaannya nggak ada uang, tetap. Kalau saudara mungkin punya pacar, cinta saudara ini ya istiqomah. Bukan keadaan tanggal muda saudara cinta, keadaan tanggal tua sudah nggak cinta. Bukan keajekan. Nah, ini yang namanya reliabilitas. Suatu instrumen evaluasi dikatakan mempunyai nilai, ya kan? Reliabilitas tinggi, nilai suatu spesifikasi yang tinggi. Kalau komputer ada speknya yang tinggi, ya kan? Ukuran-ukurannya. Apabila tes yang dibuat mempunyai hasil yang konsisten dalam mengukur apa yang hendak diukur. Jadi saudara misalkan mengukur nanti mendapatkan suatu data. Kalau data itu misalkan data A, ya A itu terusnya digunakan. Jangan sampai berubah-berubah. Usability artinya dapat digunakan dengan cara yang lainnya.
Jadi validitas instrumen mempunyai beberapa makna penting, diantaranya yaitu validitas berhubungan dengan ketepatan hasil interpretasi, hasil tes atau instrumen evaluasi untuk grup individual dan bukan instrumen itu sendiri. Jadi validitas berhubungan dengan ketepatan hasil interpretasinya, ini hasil tes atau instrumen evaluasi untuk grup individual secara mandiri ataupun secara berkelompok, simultan, ya kan? Atau di situ parsial, ya kan? Ada yang sifatnya individu sendiri atau berkelompok. Kemudian validitas diartikan sebagai derajat yang menunjukkan kategori yang bisa mencakup kategori rendah, sedang, dan tinggi. Yang selanjutnya, prinsip suatu tes valid tidak universal. Valid itu tidak universal. Kenapa valid dikatakan tidak universal? Ya kan? Karena kalau universal itu secara umum, ya kan, secara umum. Kemudian validitas suatu tes dapat dibedakan menjadi 4 macam. Karena ini sifatnya ini ada hubungan saudara penelitian, maka validitas ini harus betul-betul mampu. Yaitu validitas isi. Derajat di mana sebuah tes evaluasi mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Ini memerlukan 2 aspek penting, yaitu valid isi dan valid teknik sampling. Ya kan? Jadi validitas isi ini ada contoh atau tidaknya. Yang kedua, validitas konstruk. Merupakan derajat yang menunjukkan suatu tes mengukur suatu konstruk sementara, atau dikatakan hipotetical konstruk. Secara definitif, konstruk tidak bisa diobservasi, tetapi dapat dirasakan melalui salah satu atau 2 indera kita. Nah, jadi katakan validitas isi itu, isinya itu memang valid. Nah, gambarannya begini, saudara akan meneliti sebuah lembaga yang sudah terakreditasi A, masuk ke website. Ini contoh. Jadi ternyata di dalam website itu ada akreditasinya tinggi, spesifikasi pendidikannya itu semuanya itu S1 semuanya. Ya kan? Saudara meneliti, betul nggak ini? Kenapa ini sekolah ini dapat A? Apa sih yang menjadikan dapat akreditasinya itu? Saudara pelajari, saudara teliti. Ternyata setelah saudara cocokkan isinya, dari segi cara mengajarnya guru berkualitas, kreatif, media yang digunakan sangat baik sekali. Anak didik sangat patuh sekali. Kemudian berprestasinya tinggi. Bahkan mungkin tidak hanya antar kelas, bisa antar kota, antar provinsi, bahkan nasional ataupun internasional. Mampu untuk mengikuti perlombaan, cerdas, cermat, dan seterusnya. Kemudian standar dalam mengajar sangat tinggi sekali, nah, kan? Jadi sudah S1 semuanya. Ini yang dikatakan validitas isi. Bukan hanya kerangkanya doang. Nah, kita nampak brandednya, wah ini wadahnya bagus, ternyata isinya enggak, bukan ori. Nah, bukan seperti itu. Kemudian validitas konstruk. Konstruk itu dari proses. Nah, jadi dikatakan validitas konstruk ini ibarat saudara bangun rumah, ya kan? Betul-betul megah. Rumah itu dikatakan megah, salah satu instrumen indikatornya itu dari segi pondasi, cakar ayamnya sangat besar sekali besinya. Tidak hanya besi 12, bisa besi 16, bisa besi 20, tinggi. Kemudian kedalaman minimal kalau lantai 2 itu 1,5 meter, ya kan? Kemudian ada pilingnya, ya kan? Kemudian semennya semen yang bagus, pasirnya juga demikian. Konstruknya bagus, itu dikatakan rumah yang berkualitas, rumah yang megah. Jadi kalau dalam suatu tes dikatakan ini valid, nah kan, maka ini yang harus saudara pahami. Yang ketiga dikatakan itu tesnya bagus, tesnya valid,
yaitu validitas konkuren. Konkuren itu derajat di mana skor dalam suatu tes dihubungkan dengan skor lain yang telah dibuat. Jadi ada yang namanya sifatnya tuh relevan. Jadi misalkan orang dikatakan cerdas. Misalkan cerdas. Tidak hanya dikatakan dia itu hanya kumlot, tapi setelah kumlot, setelah lulus, dia tidak dapat pekerjaan. Dia pelongo-pelongo, nggak bisa bekerja, mengoperasikan komputer nggak bisa, ya kan? Jadi yang dikatakan cerdas itu ada hubungannya, ada relevansinya, konkuren, ya kan? Skor yang lain yang telah dibuat tadi itu ada skor suatu tes yang dinyatakan itu baik. Jadi misalkan persepsionalnya bagus, wawasan kebangsaannya bagus. Nah, jadi kumlot, dia punya lab skill, ya kan, soft skill, kemudian tipenya pekerja keras, dan juga dia disiplin, dan juga dia tidak berbohong. Jadi sudah cocok. Ada juga orang yang pintar, tapi tidak disiplin, tapi juga dia tidak bisa amanah, tidak bisa jujur. Ini tidak bisa dipakai. Orang pemain bola saja. Suatu ketika ada timnas ya, Buas Solosa. Orang apa itu orang hebat. Ada beberapa masa kepelatihan, beberapa pergantian. Dia tidak disiplin. Yang harusnya menurut perhitungan di atas kertas, beliau itu masuk timnas ketika SEA Games. Ternyata karena dia tidak disiplin, tidak diikutkan. Nah, tidak diikutkan. Nah, jadi pelatih menilai, oh ini tidak disiplin. Latihan saja tidak disiplin, bagaimana nanti yang pada saat kita akan bertanding. Nah, itu salah satu. Jadi dikatakan konkuren di sini itu skor satu dengan skor yang lainnya itu baik, ada hubungannya. Saudara, cerdas otak saudara, boleh dikatakan seperti menguasai teknologi yang ada di Jerman, tapi hati saudara ada di Mekah, di Ka'bah sana. Apa itu artinya? Saudara itu orang bertakwa hatinya, tapi jenius pemikiran saudara. Ini dikatakan orang yang sukses, ya kan? Dan selanjutnya, validitas prediksi. Derajat yang menunjukkan suatu tes dapat memprediksi tentang bagaimana baiknya seorang akan melakukan sesuatu prospek, tugas atau pekerjaan yang direncanakan. Jadi seorang tukang jadi pemborong, memborong sebuah bangunan rumah, ya kan? Dihitung mulai dari awal sampai akhir bangunan ini, diprediksi kalau upah tukangnya itu 250, kalau sama bahan 600, ya kan? Dia menghitungnya cakap. Seandainya ada kesalahan, human error, itu hanya prediksi itu 0,5% atau sampai 1%, itu bagus, ya kan? Tapi kalau prediksinya sudah salah, ya kan, dia menentukan bangun lantai 2 ini paling cepat 8 bulan, kemudian paling telat 1 tahun, kemudian bahan semuanya dihitung 600 juta sama upahnya, ternyata meleset semuanya. Ternyata dia bangun lantai 2, lantai 1, lantai 2, rumah semuanya itu 1,5 tahun. Bengkak semuanya, tukangnya kabur semuanya. Itu salah prediksi. Tidak sesuai yang direncanakan. Saudara mengajar sesuai dengan RPP. Jangan sampai tidak sesuai dengan RPP. Nah, jadi inilah yang menjadikan orang bisa sukses, bisa berhasil dalam mengevaluasi, baik itu secara pendidikan, secara koheren, simultan, dan secara parsial, individu ataupun secara berjamaah. Maka salah satu yang menentukan alat ukurnya, ya, alat ukurnya.
Saudara hidup bisa dievaluasi. Berapa penghasilan saudara, berapa pengeluaran saudara, berapa yang saudara tabung uang saudara. Bisa dievaluasi. Apakah saudara sudah cukup dikatakan orang yang bertakwa? Atau jangan-jangan baru menuju orang bertakwa? Atau bahkan tidak mengenal orang takwa? Nah, yang tahu adalah saudara. Introspeksi diri sendiri. Dalam sebuah penelitian, evaluasi ini sangat penting. Silakan saudara, hari ini apa yang saudara lakukan? Bermanfaat atau tidak? Kalau bermanfaat, lakukan terus, jangan berhenti. Jangan pernah berhenti sebelum sukses, sebelum berhasil. Lakukan terus. Tapi apa yang saudara lakukan hari ini kalau tidak bermanfaat, tinggalkan sejauh-jauhnya. Berhentilah, bertaubatlah. Kembalilah kepada jalan yang benar, yang bermanfaat. Jadilah orang iman yang sempurna, yang terengginah, yang semangat, yang disiplin dalam menjalani masa-masa pandemi seperti ini. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.